Dia tentu mirip denganmu. Cindy tidak menyerahkan anak itu pada Dion, malah memeluknya semakin erat. Dion tetap tersenyum dan berjalan mendekatinya. Sebelah tangan memegang bahu Cindy, dan sebelah lagi mengelus wajah anak itu. Bos Cindy, kamu benar-benar menganggap aku mudah dipermainkan. 2 hari lalu, aku masih tidak bisa tidur karena luka yang kamu sebabkan. Sekarang kamu mengirimkan seorang anak padaku. Aku benar-benar takjub padamu. Nada suara Dion sangat rendah dan tetap tersenyum. Perkataannya membuat wajah Cindy memerah. Aku begitu mencintaimu. Harusnya kamu senang. Benar. Dapat menerima cinta yang begitu besar dari Nona Cindy. Aku benar-benar beruntung. Sayang, Daddy akan membawamu pulang ke rumah ya. Nada suara Dion tiba-tiba meninggi. Dalam sekejap, Dion telah mengambil anak itu dari pelukan Cindy dan pergi. Cindy pun terkejut. Melihat Dion membawa anak itu, dia pun mengejarnya, takut kalau Dion akan menyakiti anak itu. Sembari berlari, dia memanggil, "Dion, kembalikan anak itu padaku. Jika kamu tidak mau mengakuinya, jangan bawa anak itu." Dion tetap membawa anak itu. Cindy pun menahan sakit di kakinya dan terus mengejar Dion. Elsa yang memakai gaun pengantin pun duduk di karpet merah dan menangis tak berdaya. Orang yang memegang HP dan kamera mengikuti Dion dan Cindy. Melihat Dion membawa anak itu menaiki mobil dan pergi, Cindy pun mengikutinya menaiki mobil lain. Tuan muda, tuan, nyonya, dan tuan besar juga ikut. Mereka menyuruhku menanyakan apakah anak ini benar-benar anakmu. Jika benar, mereka ingin Anda membawanya kepada mereka. Dion menundukkan kepala dan melihat anak dalam pelukannya dan melihat Cindy yang telah dia lempar ke tempat tidur dan membalikkan badan. Melihat itu, Cindy tergesa-gesa bangkit dari tempat tidur dan berkata, "Anak itu tidak bersalah. Tidak peduli dia anak siapa. Dia anak yang dibuang. Tolong, jangan menyakitinya." Dion seperti tidak mendengar perkataannya dan menyerahkan anak itu pada bawahannya. Dion berkata, "Anak ini pasti anakku. Bilang pada ibuku bahwa anak ini mungkin lapar. Beritahu dia untuk merawat anak ini dengan baik." Bawahannya pun dengan hati-hati menggendong anak itu dan berbalik pergi. Dion pun menutup pintu dan menguncinya. "Nyonya Cindy, selamat. Kamu telah menghancurkan acara pernikahanku." Cindy tidak mengira Dion akan menerima anak itu. Dia pun lebih tenang karena tahu anak itu baik-baik saja. Setelah berdiri dan melihat Dion, tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas pujian Tuan Presdir. Aku hanya berpikir anak itu sangat kasihan. Karena seseorang telah membuangnya di tempatku, maka aku harus bertanggung jawab padanya. Dan kamu adalah orang kaya yang dapat memberikan kehidupan yang baik padanya." Cindy melipat kedua tangannya di depan dada dan wajah cantiknya menunjukkan kepuasannya.
Melihat itu, Dion tersenyum kecil dan berjalan ke arah ranjang. Cindy sudah mau menghindar, tapi Dion sudah menjatuhkannya di ranjang dan berkata, "Jika kamu adalah ibu dari anak itu dan aku adalah ayahnya, maka malam ini adalah milik kita." "Kamu?" Dion tiba-tiba merubah raut wajahnya dan membuat Cindy terkejut. Cindy hanya ingin merusak pernikahan Elsa. Jika Dion tidak membawa anak itu, dia juga tidak akan mengikutinya sampai ke rumah Dion. Melihat Dion akan melakukan hal yang tidak senonoh padanya, dia berusaha keras melawan. Tetapi tetap tidak bisa melawan kekuatan Dion. Setelah Cindy menendang Dion, dia berusaha bangkit dari ranjang. Namun, belum sempat bangkit, Dion sudah menjatuhkannya lagi di ranjang. "Ingin melarikan diri? Jangan mimpi." Dion pun melakukan hal yang tidak pernah diduga oleh Cindy. Selama Cindy bekerja di klub malam, dia sangat bangga dengan dirinya karena dia tidak pernah melakukan hal seperti ini. Namun tidak pernah terpikirkan akan mengorbankan kebersihannya di sini. "Aku benar-benar tidak mengharapkan kalau kau masih suci. Sangat bagus." Dion seperti gila membuang nafsunya pada Cindy, hingga membuat Cindy pingsan kesakitan. "Aku telah merusak acara pernikahanmu, dan kamu telah merusak kesucianku. Kita impas. Sekarang kembalikan anak itu, dan biarkan aku pergi." Setelah Cindy sadar, dia menahan rasa sakit di tubuhnya. Dia pun mengambil pakaiannya dan memakainya. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Mendengar perkataan Cindy, Dion mengangkatnya dari lantai dan memegang erat pergelangannya, tersenyum dan berkata, "Di depan banyak orang, kamu mengatakan kalau itu adalah anakku. Dan semua orang tahu kamu adalah ibunya. Dan aku dengan jelas menjadi ayahnya. Sekarang kamu malah mau pergi. Apa maksudmu? Kamu ingin membuatku menjadi cibiran orang-orang? Bukankah kamu mengatakan di depan banyak orang bahwa kamu mencintaiku? Baiklah, sekarang aku akan bertanggung jawab terhadap kamu dan anak itu. Kamu ingin pergi? Jangan berhayal." Dion sekuat tenaga memaksa Cindy dalam pelukannya dan memberikan ciuman seperti gigitan. Cindy telah memakai setengah pakaiannya, tapi lagi-lagi dibuka oleh Dion. "Katakanlah, bagaimana rasanya? Tahukah kamu kalau kamu adalah wanita yang tidak tahu malu yang pernah aku temui?" Setelah Dion mendapatkan kepuasan, dia menjambak rambut Cindy dan menariknya dari ranjang, dan tangannya meremas dagu Cindy dengan pandangan penuh kebencian. Cindy seperti tidak merasakan sakit dan tidak menghiraukan perlakuan Dion. Dengan nada suara terdengar dingin dan mata yang berkaca-kaca, dia berkata, "Dari kecil aku hidup dengan kemiskinan. Dari awal aku sudah tidak tahu apa namanya malu. Dion, aku tidak menyangka bahwa kamu begitu baik pada Elsa. Namun hari ini dia dikejutkan oleh pria yang dia cintai di acara pernikahannya. Dia pasti sangat sakit, kan? Gadis sombong sepertinya akan ditertawakan oleh semua orang." "Tuan muda," Hendra, bawahan Nyonya Cindy dari klub malam, datang dan mengatakan mau menjemput bosnya. Dari luar pintu terdengar suara yang begitu keras membuat Dion terkejut dan melepaskan tangan Cindy. Dion pun membereskan pakaiannya.
Sembari membereskan lengan bajunya, dia berkata pada Cindy, "Jika kamu pergi, maka anak itu mati. Kamu putuskan sendiri." Setelah berkata, Dion bahkan tidak melihat Cindy, lalu pergi meninggalkan ruangan. Hendra adalah asisten Cindy yang paling hebat dan juga yang paling bisa melindunginya. Cindy mengangkat kepala dan melihat kamar pernikahan Dion yang mewah. Berjalan ke lemari, mengambil kemeja putih dan memakainya. Setelah membereskan rambut, tanpa ragu dia berjalan ke arah Hendra yang mengenakan setelan hitam, diikuti oleh 2 bodyguard yang berdiri di ruang tamu. Dia terbatuk lembut dan berkata pada Hendra, "Hendra, aku jatuh cinta sama Dion. Dan aku berencana untuk tinggal beberapa hari di sini. Kalian pulanglah." Setelah mendengar itu, Hendra segera berbalik badan. Wajah yang gagah seketika terlihat begitu kecewa.